Pada part ke-165 diambil dari Light Novel bab 377 sampai dengan 378 peringatan. Valeria tidak dapat berbicara ketika dia berjuang untuk memilah emosi yang telah menumpuk selama beberapa waktu. Meskipun dia sekarang tahu asal-usulnya, dia masih merasa kesepian. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari ketika dia sendirian tanpa mengetahui alasannya. Sebuah alasan baru yang bagus telah ditambahkan pada tugas memulihkan sejarah Histor. Untuk membalas dendam para peri kuno, sejarawan, dan burung hantu abu-abu. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu, sekaligus menepati pesan Solderet. Sekarang, Sheila, apa rencanamu? Sheila memejamkan mata mendengar pertanyaan Valeria. Meskipun Mila telah pergi, para peri terkutuk itu masih tetap berada di hutan Wantaromo. Aku akan terus tinggal di hutan ini dan menciptakan minuman royal melodik. Ini adalah indera terakhir yang tersisa dari keberadaan terkutuk kita. Cahaya terang mulai terpancar dari kedua sayap Sheila. Aku akan memastikan tidak ada informasi tentangmu dan Jin Rankandel yang bocor. Aku akan melenyapkan para pengkhianat dan memulihkan ketertiban di hutan. Setelah kematian Mila, tidak ada seorang pun yang memiliki kendali atas hutan untuk waktu yang singkat. Namun ketika Sheila mendapatkan kembali ingatannya melalui Valeria, kekuasaan atas hutan juga kembali padanya. Dia menjadi ratu peri sekali lagi. Dia juga menjadi lebih kuat. Tunggu sebentar, Jin Rankandel. Sebelum meninggalkan hutan, aku punya pertanyaan untukmu. Kamu mungkin akan bertanya tentang lokasi makam kelima. Itu benar. Inilah satu-satunya petunjuk yang kumiliki. Kamu harus menemukan makam kelima sendiri. Mulai saat ini, Jin harus memulai dari awal dan menemukan makamnya. Zipley, Vermont, Kinselo, dan yang lainnya akan terus mencari makam Temar. Dan sekarang setelah kakak Mary mengumumkan informasi tentang makam tersebut, orang lain di Rankandel pasti akan mulai mencari juga. Begitu 4 faksi utama mulai bergerak dengan sungguh-sungguh, mustahil bagi Jin untuk mencari makam itu secara diam-diam, bahkan jika dia menginginkannya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan 4 faksi utama, pengaruh Jin sangatlah kecil. Jika bukan karena tuanku, aku bahkan tidak akan mampu bersaing dengan 4 faksi utama. Sama seperti dia menemukan suku kucing, Valeria sekarang harus mencari makam Temar di samping kuil suksesi sejarah. Jadi, sampai calon sekutu, Valeria dan Rankandel menemukan lokasi makam itu, Jin tidak perlu membuang energinya untuk hal yang tidak perlu. Setelah mengatur pikirannya, Jin mengangguk. Dipahami. Fakta bahwa kamu menemukan hutan ini tidak akan terungkap keluar. Dan Lulu, Miru. Ya, Sheila. Kalian berdua telah bekerja keras. Terima kasih banyak. Lagi pula, bukankah kita semua berada di posisi yang sama dengan Sheila? Kita punya janji untuk kontraktor 1000 tahun. Itu hanya sebagian dari itu. Tolong sampaikan salamku pada Neru. Aku tidak akan menanyakan tujuanmu. Jin dan Valeria berpelukan singkat dengan anggota suku kucing. Suku kami akan selalu memberkatimu, Jin Rankandel. Bagaimana kabar para beasmen kecil itu? Tampaknya bisnis kosmetik berkembang pesat, tapi tetap saja. Mereka semua aman di istana tersembunyi. Jika kamu punya kesempatan, datang dan kunjungi kami. Tentu saja. Saat kita kembali, aku akan menyarankan untuk membuat tempat persembunyian di dekat istana tersembunyi. Suku kita perlu waktu untuk pulih. Kemudian Lulu memandang Valeria. Saya minta maaf. Awalnya, aku mengira kamu tidak ada hubungannya dengan Jin, jadi aku bermaksud menyakitimu. Jangan khawatir. Dan aku tidak akan lupa. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dan jika saatnya tiba, kami akan menggunakan artefak yang tersisa untuk sesuatu yang baik bagi dunia. Sama seperti kamu dan Jin Rankandel dilahirkan dengan takdir dunia. Lahir dengan takdir untuk dunia. Lulu mengungkapkannya seperti itu karena suatu alasan. Jin dan Valeria.
Lulu meramalkan bahwa percikan kecil yang ditinggalkan oleh Solderet dan para peri kuno pada akhirnya akan menyulut Zipley dan mengatur ulang jalannya sejarah dunia. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan jabat tangan erat dan lambaian tangan, Jin, Valeria, dan para beasmen kecil mulai menuju ke arah yang berbeda, meninggalkan hutan Wantaromo. Sebelum menghilang sepenuhnya dari pandangan, Valeria berbalik sekali lagi dan membungkuk hormat kepada Sheila. Setelah melihat sekilas bahwa ada hubungan antara peri dan sejarah dalam catatanmu, aku tidak pernah menyangka akan menemukan jawabannya secepat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saat Valeria melanjutkan kalimatnya, Jin tersenyum dan menyerahkan sapu tangan. Ambillah, Valeria Histor. Sapu tangan? Masih ada bekas air mata di wajahmu. Ah! Melihat ekspresi gugup Valeria sungguh tidak biasa. Tentu saja, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Kita akan segera bertemu dengan Tuan Mawar Hijau ini. Mungkin akan terasa canggung jika kamu bertemu dengan mereka yang berpenampilan seperti itu. Orang yang menghentikan bala bantuan Zipley, dan kamu bilang beruntung orang itu ada di dekatnya. Siapa itu? Jika bukan karena orang itu, mungkin ada yang tidak beres. Kakak perempuan saya. Kakak perempuan? Yona, kakak perempuannya tersayang. Bertemu dengannya selalu merupakan peristiwa yang menarik namun mengkhawatirkan. Dia tidak akan membuat keributan karena ingin membunuh Nyonya, kan? Lagi pula, Nyonyaku juga dermawan Samil. Hehe, apa yang kamu katakan? Adik? Retakan. Jin mengatupkan giginya secara refleks. Dia sangat terkejut hingga dia hampir mengayunkan pedangnya ke arah tempat dia mendengar suara Yona. Tampaknya Valeria mempunyai reaksi yang sama, matanya tiba-tiba beralih ke kiri. Yona berada di belakang mereka, dengan senyum lebar di sudut bibirnya. Kukira hatiku akan hancur, kakak. Jin tulus. Jin belum merasakan sama sekali kalau dia mendekat, padahal dia sudah bersiap menyambut kedatangan Yona dengan inderanya yang sudah menajam sepenuhnya. Keterampilan bela diri Jin sudah mendekati 9 bintang. Itu berarti dalam keadaan di mana inderanya terjaga sepenuhnya, tidak akan mudah bahkan bagi pembunuh terbaik di Samil untuk menemukan celah. Tentu saja, seorang pembunuh sekaliber Sister Yona di hutan seperti ini bisa dibilang mirip dengan dewa kematian. Atau lebih tepatnya, itu Sister Yona, jadi dia bisa melakukan pendekatan seperti ini dari awal. Seiring pertumbuhan Jin, Yona juga telah mencapai level baru. Yona telah menjadi pembunuh yang lebih baik dari yang Jin bayangkan. Adikku, apakah karena gadis yang ada di sisimu ini? Aku sudah berjalan di belakangmu selama sekitar 30 detik, dan kamu tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana jika aku tiba-tiba menusuknya? Jangan membuat lelucon mengerikan seperti itu dengan santai, kakak. Hehe, aku tidak bercanda. Adikku, kamu mungkin tidak tahu, tapi aku bisa menusuk yang di sebelahmu itu. Melangkah. Saat Yona mendekati Valeria dengan mata sedikit tidak fokus, Jin terkejut dan tidak punya pilihan selain berdiri di antara mereka. Kakak perempuan. Menyingkir. Dia temanku. Kamu tidak seharusnya. Sebelum Jin menyelesaikan kalimatnya, Yona tiba-tiba menarik sesuatu dari bajunya dan melemparkannya ke dahi Valeria. Desir. Jika kekuatan Jin sedikit lebih lemah, dia tidak akan mampu menangkis proyektil Yona. Beruntung dia nyaris tidak berhasil melakukannya. Dia tidak bisa membedakan dengan tepat apa yang Yona lempar. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena buta untuk sementara, Jin mencoba mendorong Yona menjauh, tapi tak lama kemudian dia melihat sesuatu jatuh dengan kuat ke arah kepala Valeria. Ping! Yona melemparkan 2 proyektil lagi, tapi itu tidak lebih dari batang rumput liar. Rumput liar? Apakah kamu bercanda? Itu adalah rumput liar yang dengan lembut menempel di kepala Valeria. Seolah-olah sudah ada di sana sejak lama, yang sebenarnya memang demikian, seperti yang telah diperhitungkan dengan cermat oleh Yona. Kedua batang rumput liar itu tampak seperti telinga kelinci di kepala Valeria.
Hehehe, lama tidak bertemu, Riley Hazard. Yona memanggil Valeria dengan salah satu nama samarannya sambil melambaikan tangannya dengan riang. Kamu masih sama, Nona Yona. Sudah lama tidak bertemu. Kedua wanita itu adalah kenalan. Beberapa saat yang lalu, aku merasa sangat iri. Aku berharap adikku akan melindungiku seperti ini ketika aku dalam bahaya. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku tidak menjadi seperti itu? Sepertinya kamu melakukannya dengan baik. Itu mungkin karena aku pernah bersama adik laki-lakiku. Meski begitu, itu mungkin sulit. Riley, kamu pintar, jadi sarankan sesuatu. Yona sama sekali tidak memperdulikan perkataan Valeria. Dan Valeria hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia pernah mengalami cara Yona berbicara sebelumnya. Yah, aku tidak akan benar-benar membunuh teman adik laki-lakiku. Aku akan membenci diriku sendiri jika melakukannya. Lagi pula, Riley juga seorang dermawan samil. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa kubunuh, tapi karena itu akan membuatmu kesal. Entah kenapa, sepertinya dia bisa mendengar pernyataan seperti itu, tapi Jin pura-pura tidak mendengarnya. Aku sangat tersentuh hingga aku bisa menangis, kakak. Hehe, kan? Bukankah aku hebat? Ya. Kalau begitu, pujilah aku secepatnya. Bagaimana? Seperti memberiku tanda tangan. Tiba-tiba, Jin teringat-nya dan tertawa terbahak-bahak. Memang agak berlebihan, tapi dia adalah saudara perempuan yang tidak bisa dibencinya. Aku dengar kamu menghentikan bala bantuan Zipley, kakak. Aku juga melakukannya dengan baik, bukan? Jika bukan karena kamu, aku hampir mati. Ya, itu mungkin benar. Mereka adalah individu yang sangat cakap. Aku membiarkan mereka pergi karena Lord Owl mungkin berada dalam situasi sulit jika aku membunuh mereka. Tapi sekarang aku memikirkannya, aku seharusnya membunuh mereka. Bisa saja menguntungkan bagimu. Tidak. Saya benar-benar tersentuh karena kamu mempertimbangkan sudut pandang Lord Owl. Kakak perempuan, kamu mengambil langkah lain untuk menjadi pemilik toko bunga. Keterampilan sosial kamu meningkat. Ya, aku juga meningkat dari hari ke hari. Saat Jin dan Yona terus bercanda selama beberapa saat. Valeria berpikir mereka adalah sepasang saudara yang sangat menyenangkan. Seperti Yona, kewaspadaan Valeria terhadap orang lain perlahan melunak sejak dia bertemu Jin. Tetapi saudari, bagaimana kamu bisa melindungiku? Apakah kamu bertanya padaku sejak kapan aku mulai mengikutimu? Sesuatu seperti itu. Menanggapi pertanyaan Jin, mata Yona berbinar. Dia tampak bersemangat untuk menjelaskan dirinya sendiri. Aku sedang berlibur karena baru-baru ini aku melumpuhkan seekor ikan besar. Jadi aku pergi menemuimu di rumah utama, dan suasana keluarga kita cukup istimewa. Hei, adik. Kamu membuat keributan, bukan? Kamu sedang berbicara tentang kakak Mary. Ya. Taman pedang dijungkir balikan oleh informasi yang kamu berikan kepada kakak Mary. Dan dia tampak sangat tergila-gila selama pertemuan itu, yang membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Dia menjadi marah, mengatakan dia akan memarahimu. Jadi begitu. Kamu harus menenangkannya. Hehe, dan karena keadaan tersebut, aku akhirnya melindungimu ketika mencoba memberitahumu informasi ini, tapi apakah kamu ingin mendengar sesuatu yang lebih menarik? Sesuatu yang lebih menarik? Jawab Yona dengan senyuman licik. Niat membunuh yang dalam dan kelam bercampur dalam tawanya. Beberapa anggota Dewan Tetua sebenarnya bersekongkol untuk membunuhmu, adik kecil. Beberapa anggota Dewan Tetua ingin membunuhku? Dan mereka tidak mengirimmu untuk membunuhku, kan? Kalau begitu, tidak ada pilihan bagiku. Akan bunuh diri jika potongan daging tua dan membosankan itu mempercayakan permintaan padaku. Karena perintah ketat Chiron, saat ini tidak ada seorang pun di dalam keluarga yang dapat menggunakan Yona. Bahkan di masa lalu, Joshua secara tidak langsung telah bertemu dengan Yona, dan kembalinya Yona ke keluarga tertunda karena urusan antara Jin dan Owl,
ketika mencoba menahan Jin. Joshua menerima tamparan di wajahnya dan harus mengembalikan Blacklight Heart. Dan kalaupun mereka melakukannya, menurutmu apakah aku akan membunuhmu? Ya, kamu benar. Kamu tidak akan membunuhku, kakak. Aku juga dermawan Samil. Itu hanya lelucon. Aku tidak suka lelucon seperti itu. Jin terkekeh pelan. Baiklah, siapa orang-orang ini? Fakta bahwa beberapa anggota Dewan Tetua mencoba membunuhnya tidak terlalu mengejutkannya. Lagi pula, dia yakin akan ada banyak orang yang ingin membunuhnya begitu dia menjadi pembawa bendera. Jin selalu menimbulkan masalah bagi keluarganya sejak masa kadetnya. Di akhir karirnya sebagai pembawa bendera sementara, bahkan ada hadiah 300 juta hanya di Rankandel untuknya. Dia terus-menerus melanggar tradisi Rankandel yang kuno dan memalukan dengan menggunakan sihir. Jadi dalam beberapa hal, upaya pembunuhan adalah hal yang wajar. Sebenarnya, ini sudah sangat terlambat. Tidak, ini sudah terlambat. Sudut bibir Jin melengkung. Pada titik ini, serangan dari Dewan Tetua, meskipun hanya beberapa dari mereka, tidak lagi membuatnya takut. Namun, ekspresi serius Yona sedikit mengganggunya. Siapa orang-orang ini? Aku tidak tahu persis siapa di antara tetua mereka. Jika aku tahu, aku akan membunuh mereka semua. Tidak, para pembunuh itu ditugaskan oleh seorang penatua yang tidak dikenal. Bagaimana kamu tahu? Aku bahkan belum menyebutkan permintaan pembunuhan itu. Sudah jelas. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk menghunus pedang mereka dan membunuhku secara langsung adalah para pemimpin. Di antara mereka, tidak ada orang yang mendapat manfaat dari kematianku saat ini. Jordan Rankandel, dari Asosiasi Pedang Hitam, Lin Milchano, dari Penjaga Hukum, dan Telot Rankandel, dari Garda Sipil. Di antara mereka, Telot adalah sekutu potensial Jin, Jordan adalah musuh yang jelas, dan Lin adalah musuh potensial. Tapi bahkan Jordan tidak mendapat keuntungan apapun dengan membunuh Jin sekarang. Kamu pintar tapi kamu menunjukkan penampilan yang ceroboh dalam masalah yang jelas. Bukankah sudah jelas? Jordan Rankandel, Presiden Dewan, dan pembawa bendera kedua memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan kompetitif. Kamu benar tentang bagian yang saling menguntungkan, tapi saya belum pernah mendengar tentang persaingan. Oh benar. Ya, itu masuk akal. Kamu berbeda dari saya, dan lebih dari itu, pembawa bendera dengan peringkat lebih tinggi, jadi itu bisa dimengerti. Ingatlah satu hal. Presiden Dewan belum menyerah pada mimpinya menjadi patriark. Jin teringat percakapannya dengan Telot Rankandel selama urusan mereka. Ini lebih merupakan kerugian baginya karena dia belum menyerah pada posisi patriark. Ketua Asosiasi Pedang Hitam ingin melihat Joshua dan aku terus-menerus menahan dan melahap satu sama lain, yang pada akhirnya menghancurkan kami berdua. Meski niat Lin Milchano masih belum jelas, sekilas dia berafiliasi dengan Jordan. Oleh karena itu, kemungkinan besar para tetua yang ingin membunuhku telah mempercayakan tugas tersebut kepada orang luar. Kemungkinan besar mereka bukanlah seseorang dari kalangan pemimpin itu sendiri, mereka mungkin bukan individu kuat yang dapat menghadapiku dalam konfrontasi langsung. Dan kakak perempuan, kamu mungkin menggunakan jaringan intelijen Samil untuk mengonfirmasi hal ini. Hehehe, benar. Benar sekali. Kamu pintar sekali. Yona mengacak-acak rambut Jin sambil terus berbicara. Aku tidak akan memberitahumu siapa pembunuhnya. Mengapa tidak? Aku akan memberitahumu jika kamu berkencan denganku. Adikku, sudah sangat lama sekali kita tidak bertemu seperti ini dan melakukan percakapan nyata. Sudah hampir 2 tahun berlalu, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sejak dia menjadi pembawa bendera. Jin tersenyum mendengar kata-katanya. Itu benar. Aku merindukanmu, kakak. Aku menerima surat yang kamu tinggalkan di kamarku terakhir kali, dan cincin mawar, dan aku merasa sangat baik sepanjang hari setelah melihatnya segera setelah aku bangun. Yona menunjukkan giginya yang putih bersih sambil tersenyum.
Rasanya aneh membayangkan pembunuh terhebat di dunia bisa tersenyum dengan kepolosan seperti itu. Saya senang. Sebelum saya menjadi pembawa bendera, saya menghilang tanpa sepatah kata pun, dan saya minta maaf. Saya tidak dapat menahannya karena keadaan tidak berjalan dengan baik. Saya mengerti. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada rencana? Mari kita mulai dengan mengisi perut kita. Kita belum makan apapun di hutan. Bagaimana kalau kita main petak umpet dulu? Atau mungkin lempar pisau? Melempar pisau. Saat itulah kita berdiri terpisah 100 langkah dan bergiliran saling melempar pisau. Setiap kali kita menghindar atau memblokir, kita mengambil satu langkah lebih dekat, dan orang yang ditusuk lebih dulu akan kalah. Apakah tidak ada permainan lain? Baiklah, bagaimana kalau permainan melempar kapak? Apa itu? Kami menggunakan kapak untuk saling memukul telinga. Tidak, aku mengerti sekarang. Kakak perempuan, kita seharusnya bersenang-senang seperti orang normal, loh. Hal-hal seperti berbelanja, menonton drama, minum-minum, dan mengobrol. Jin. Valeria memanggil Jin dengan suara tenang. Di saat yang sama, Yona tiba-tiba menoleh, "Oh, kamu masih di sini." Dia mempunyai ekspresi seperti itu. Aku pergi sekarang. Aku akan merawat tubuh iblis dari pengawal istana ini, jadi hubungilah jika kamu membutuhkanku. Valeria mengarahkan jarinya ke tubuh iblis pengawal istana yang dia bungkus dengan jubahnya. Kemana kamu pergi? Suara mendesing. Tiba-tiba Yona meraih pergelangan tangan Valeria. Kamu juga harus ikut pestanya. Nyonya Yona. Pupil mata Valeria kembali bergeser ke kiri. Anehnya, Jin merasa geli melihat Valeria menjadi gugup terus-menerus. Lagi pula, ada sesuatu yang menggangguku. Riley. Apa yang terjadi antara kamu dan adikku? Apa yang terjadi di antara kita? Jangan bilang kalian berdua sepasang kekasih. Apa yang kalian lakukan di hutan? Tidak, ada beberapa hal yang harus kami selesaikan. Aku melihat bekas air mata di seluruh wajahmu. Apakah kamu sedang bersenang-senang dan tiba-tiba bertengkar dengan kekasih? Adikku, ketika kamu sedang jatuh cinta, jangan membuat pasanganmu menangis. Dan Riley, jangan buat adikku kakak semakin menangis. Serius, aku akan membunuhmu jika aku mengetahuinya. Sepertinya ada kesalahpahaman, Nona Yona. Begitukah? Aku akan benar-benar membunuhmu. Biarpun kamu adalah dermawan Samil. Hehehe. Tampaknya sia-sia memberikan penjelasan lebih lanjut. Yona mengulurkan tangannya dan melingkarkannya pada keduanya. Ayo pergi. Ketika Jin dan Valia akhirnya sadar. Mereka telah meninggalkan Kaiken dan menikmati makanan enak di kota lain, berbelanja, menyewa seluruh kedai untuk minum, Valeria baru saja menonton, dan banyak lagi. Lagi pula, bersama adik laki-laki lebih menyenangkan daripada membunuh orang. Itu meningkatkan rasa alkohol, kan? Sepanjang hari, Valeria agak absen, mendengarkan obrolan Yona yang terus-menerus dan tindakan impulsifnya. Namun pada titik tertentu, dia tampak menyerah dan sesekali tertawa hampa. Namun terkadang, dia juga tertawa tulus. Bisa dibilang, dia menghabiskan hari biasa seperti teman-temannya. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi padanya sejak tentara bayaran burung hantu abu-abu dimusnahkan. Di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mengalaminya sampai dia bertemu Jin, atau lebih tepatnya, dia menolak untuk mengalaminya. Jadi saat tembakan besar itu berbalik, aku memotong lengannya. Dia tidak berteriak, tapi matanya begitu lebar hingga terlihat seperti akan keluar. Ya. Riley, sampai waktu berikutnya. Saat matahari pagi terbit, Yona menjelaskan bagaimana dia telah melumpuhkan misi besarnya baru-baru ini dan menyuruh Valeria pergi. Valeria belum mengatakan dia akan pergi sebelum Yona mengatakan, sampai waktu berikutnya, tapi dia diam-diam mengemasi barang-barangnya. Melihat Valeria yang berjalan agak goyah sambil membimbing tubuhnya yang kelelahan setelah disiksa oleh Yona sepanjang malam, Jin bertanya.
Tidak apa-apa melakukan hal seperti ini sesekali? Valeria berbalik dan menatap tatapan Jin. Ya, kurasa begitu. Aku berangkat. Saat Valeria pergi, mata Yona kembali berbinar. Adik, kita harus pergi juga. Kemana tiba-tiba? Untuk bersenang-senang. Beberapa saat yang lalu, apakah kamu berpura-pura minum dan bersenang-senang sepanjang malam? Aku tidak tahu. Melihat Yona mengangkat sudut bibirnya, Jin merasakan hawa dingin di punggungnya. Hehe, ikuti saja aku. Akan kutunjukkan banyak hal menyenangkan. Itu bukan karena perasaannya. Setelah meninggalkan kedai, Jin harus menjalani berbagai permainan Yona selama 2 hari penuh. Permainan seperti melempar belati dan melempar kapak, antara lain permainan yang mengerikan dan menakutkan. Aku sudah lupa orang seperti apa kakak perempuanku. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak dia menyarankan agar kami pergi keluar. Saat Jin menjadi pembawa bendera sementara, baginya, mengirim Algojo satu persatu untuk membunuhnya saat dia mengunjungi Samil hanyalah permainan. Jadi bayangkan bagaimana jadinya sekarang, setelah dia menjadi pembawa bendera. Selama 2 hari berpesta pora dengan Yona, dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Untunglah dia tidak tidur sekejap pun. Seru sekali, adik. Ayo main lagi kalau ada waktu luang. Hehehe. Dibandingkan dengan dia yang tidak memejamkan mata, Yona kembali ke Samil dengan penampilan segar, seolah-olah dia telah tidur selama ini. Fiuh. Jin merasakan tubuhnya seberat timah. Wajahnya menjadi gelap, dan dia mengalami kedutan otot terus-menerus di sekitar matanya. Agak menjengkelkan. Tapi saya merasa sudah mendapatkan latihan yang tepat setelah sekian lama. Aku masih merinding bahkan setelah melalui niat membunuh unik Yona selama 2 hari. Jin tertawa hampa tanpa menyadarinya. Jika bukan karena Yona, tidak akan ada yang bisa mencium bau haus darah yang begitu kental sampai mereka pergi. Selamat datang di gerbang transfer pusat Baria. Silakan sebutkan tujuan Anda. Hufester, Kelas 1. Identifikasi Anda telah diverifikasi. Semoga perjalanan Anda nyaman. Dokumen identitas palsu yang digunakan oleh pembawa bendera tidak menimbulkan masalah dimanapun di dunia. Jin duduk di kursi kelas 1 seolah dia terkubur di dalamnya dan menutup matanya. Dia merasa perlu istirahat sebelum gerbang keberangkatan dibuka. Tidak akan ada waktu untuk beristirahat setelah dia kembali ke Taman Pedang. Tapi sayangnya, Jin tidak bisa istirahat. Aku tidak tahu tinggal di rumah kakak perempuanku, Yona, akan sangat berguna. Jin tidak menyadarinya begitu dia memasuki ruangan. Tapi duduk dengan tenang, dia mulai merasakannya. Ada niat membunuh, berbeda, yang biasa mengalir di seluruh tubuhnya. Jin tidak akan merasakannya di hari biasa. Tidak dengan tubuh yang begitu lelah. Terlebih lagi, meskipun itu normal, niat membunuh di sekitar Jin sangat halus. Teleportasi akan segera dimulai. Anda mungkin mengalami sakit kepala dan pusing karena efek samping teleportasi, jadi penumpang. Petugas. Ya, Pak. Cepat pergi. Apa yang tiba-tiba kamu katakan? Jika aku membuatmu tidak senang, tolong beritahu aku. Artinya kamu harus pergi jika kamu tidak berada di pihak yang sama dengan para penumpang. Mereka adalah para pembunuh yang datang untuk membunuhku dari Benteng Roh Jahat. Benteng Roh Jahat, markas besar pangkalan roh jahat. Merekalah yang menerima permintaan dari tetua.